muqawamatis syaitan. Jadi beda antara hikmah dengan melawan setan. Anna katsiran minal anhar afat allati yaqa'u fiha al-insan tarja'u ila sayatratul quwwah syayatiniyah ala aqlul insan. Lianna syaitan yazinu lil insan al-ma'siyah wa yuwaswisu lahu. Yaqulu al-Imam Ali alaihi salam, safi syaitan bil mujahadati waghlabuhu bil mukhalafati tazakku anfusakum wa ta'lu inda Allahi darajatikum. Ghurarul hikmah. Bagaimana setiap manusia, kata Imam Ali bin Abi Thalib, ketika mencapai satu hal yang mereka inginkan, setan ini akan terus masuk. Lianna syaitan yazinul insan. Bagaimana cara setan ini masuk? Dengan menghias, poles. Setan ini paling pinter ilmu fakultas perpolesan. Dan ya ini enggak, ini ada baiknya nanti ini. Bisa ini kita baikkan. Keburukan-keburukan tadi ini bisa nih dipoles menjadi hal yang baik. Dan kemudian akhirnya cenderung kepada maksiatillah wa yuwaswisulah. Sampai kemudian masih nggak mau diambil ini. Ada kesempatan-kesempatan yang nggak datang dua kali. Nah, jadi kesempatan yang tidak datang dua kali itu satu hal yang harus kita jauhkan. Karena biasa itu bisikan-bisikan setan. Nggak mungkin. Allah kalau ingin memberikan sesuatu sudah tepat waktunya, sudah tepat rezekinya, sudah tepat jodohnya, sudah tepat apapun yang diinginkan, yang dimau dalam dunia ini, maka sudah kita ikuti. Itulah adanya namanya qada dan qadar. Ini ada takdir, ada takdir, ada sesuatu yang memang sudah vonis, tapi mengetahui vonis tadi itu ada takdirnya di atasnya. Jodoh itu takdir apa? Takdir. Jodoh. Takdir. Ketika kita berupaya, ketika kita melakukan sebuah amaliyah, kita ingin mencari jodoh, kan mencari. Jodoh itu harus dicari. Rezeki juga harus cari. Tapi mati, takdir, Anda mau cari mati, kan beda. Jadi implikasinya berbeda dari apa yang diucapkan. Karena mati pasti tidak perlu dicari. Tidak ada kadar di dalam kematian. Yang ada kadarnya adalah Anda silaturahim. Itu bisa memperpanjangkan umur, silaturahmi itu memperluas rezeki. Tapi pasti. Antara takdir dengan takdir itu tidak ada yang kemudian bisa menggabungkan. Jadi sama nilainya ini antara takdir Anda qada ini sudah menjadi ketentuan Anda. Setiap nafsun dha'iqatul maut. Tapi jodoh, harta itu ada di sini. Level kita untuk mendapatkan kehidupan yang lebih sehat, kita harus jihad, kita harus ikhtiar, kita harus mendapatkan itu semua dengan takdir. Ada kadarnya. Wah, ada masih level 1 atau belum sama sekali, masih malas. Nah ya, step-step selanjutnya keluarlah sebuah effort ikhtiar, sehingga kesempatan 2 kali, 3 kali itu selalu Allah berikan kalau memang sudah pada tempatnya. Kalau kita diberikan ada sebuah bisikan, ini nggak datang 2 kali, ini dipoles, ilmu perpolesan berarti setan sudah, dan itu bisa kita lawan dan harus dilawan, kata Rasulullah SAW. Muqawamati syaitan. Jadi karena syaitan ala aqlil insan, di anna syaitan yazinu lil insan ma'siyah wa yuwaswisu lahu, dan terus dibuat was-was. Selalu kalau kita diberikan pilihan itu pasti ada setan yuwaswisu lahu. Dan ini berbahaya untuk kita kalau kita tidak memiliki yakin. Keseringan takutnya salah dalam menempatkan takut, akhirnya was-was. Dan was-was ini kunci setan untuk menggoda manusia. Sebenarnya nggak ada satupun lubang yang bisa dimasuki oleh
setan bisa menggoda manusia kecuali was-was. Karena apa? Karena mereka makhluk yang tidak sempurna. Jin, setan ini bukan makhluk yang fi ahsani taqwim, bukan dalam jasadnya kita bisa melihat setan. Kita bisa semuanya ini, kita manusia ini punya seluruh kesempurnaan yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lain. Sehingga sebenarnya kita jauh lebih kuat dibanding godaan. Inna kada syaitani kana dha'ifa, kada syaitani kana dha'ifa. Selalu di dalam ayat Al-Quran itu disebutkan bagaimana setiap godaan setan ini sebenarnya dhaif. Kalau kita masih tergoda dengan setan, berarti level kita masih dhaif. Dan jangan sampai kita ada di dalam frekuensinya setan itu. Apa frekuensinya? Was-was. Sampai pada satu hal yang membuat diri kita ini was-was, pilihan apapun dalam hidup, maka mulailah bisikan setan itu masuk. Muqawwamatis syaitan. Yang ketujuh, ini kita singkat saja sebenarnya. Yang ketujuh, menurut Imam Ali alaihissalam, wa yaqul al-Imam Ali, al-ju' mendapatkan hikmah itu dengan lapar. Bagaimana cara memahaminya? Ya tabirul ju' minad da'amat ra'isiyatan lil hakim fahuwa yaftahul khairat kama warada fi hadithil ma'arij ya rab ma mirathul ju' qala al hikmah wa hafadhal qalb wa taqarrub ila Allah wal huzn wad da'im wa khafatul ma'unah bainan nas wa qaulul haq wa la yubalil 'asha bi yasrin aw bi usrin. Jadi menurut Imam Ali alaihissalam, untuk mendapatkan yaftahul khairat, mendapatkan membuka pintu-pintu kebaikan, Anda melatih diri Anda itu dengan lapar. Karena di setiap lapar, apa yang terjadi ketika lapar itu seringkali kita emosi. Dan ketika orang lapar itu terbuka hal-hal yang seharusnya kebaikan, bisa itulah kenapa kita dianjurkan untuk sering-sering berpuasa. Untuk kita bisa menahan seluruh dosa. Kalau kita berpuasa, kita bohong sedikit batal puasanya. Bukan hanya batal makan dan minum. Kita berpuasa tapi kita masih menggunjing orang, batal. Saat itu batal. Cuman menahan lapar dan haus. Bagaimana setiap orang ini dilatih mendapatkan hikmah dengan dengan lapar. Sehingga ketika Anda lapar, kita lihat sekarang diri kita, mau tes diri kita sudah sampai ke hikmah yang level berapa, sudah mencapai makom hakim atau belum. Laparlah 2-3 hari, atau mungkin kita coba berpuasa yang banyak. Kalau kita masih emosian, masih kita tidak sabar, karena seringkali ketika lapar itu banyak hal-hal yang terjadi. Padahal menurut Imam Ali, fahuwa yaftahul khairat, padahal itu membuka banyak hal-hal yang baik sebenarnya. Ketika Anda berpuasa, ketika Anda mampu menahan lapar. Kalau kita lihat diet, orang yang diet berarti makannya memang ditahan. Harus dia menahan lapar. Atau nggak ada masalah makan tapi olahraganya yang diperbanyak. Saat olahraga makan tidak. Ada ketika olahraga Anda harus lapar. Anda harus bisa mengerem. Kalau kita mulai memasukkan makanan dalam mulut, seluruh proses metabolisme ini berhenti. Jadi kita harus berhenti makan untuk bisa membakar khairat, kebaikan. Setiap orang yang berpuasa pasti mendapatkan kesehatan, pasti. Bagaimana diet tadi itu dibarengi dengan sholawat, dibarengi dengan olahraga yang teratur, jauh lebih mendapatkan pahala. Itulah kenapa salah satu pintu mendapatkan hikmah akhirnya dengan al-ju'. Dan ini kita
Taunya hikmah tadi itu, ini implikasi coba ya. Hikmah itu salah satu di dalam mencapai hikmah, kasih taulah Anda dengan menahan lapar, ju'. Yang terakhir nomor 8. Kesempatan ini yang terakhir, insya Allah masih ada 4 lagi di kesempatan selanjutnya. As-somtu atau berdiam diri. Apa maknanya somtu? Bagaimana cara kita untuk diam? Tadi sempat Al-Fakir singgung di awal, mencapai hikmah itu dengan diam. Kurang lebih ada 6 makna diam. Somtu tadi ini menurut Imam Ali. Yang pertama adalah tidak berkata sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jadi tidak boleh kita banyak ngomong. Setiap yang banyak ngomong ini biasanya selalu membuka pintu-pintu dosa yang baru. Kalau tidak ada manfaatnya. Yang kedua, tidak sibuk dengan urusan orang lain. Jadi ini masih dalam kita menggapai ilmu hikmah. Kalau urusan lain masih kita gunjing, oh itu belum selesai nih. Belum, kita menjauh dari hikmah. Urusan orang lain tidak perlu kita bahas, tidak perlu kita bicara. Cukup urusan orang lain. Kita harus bisa mengerem itu di saat ada satu obrolan yang lain atau obrolan keluarga atau gimana. Itu harus bisa, dan ini susah. Untuk bisa asyik dalam gunjing terus tiba-tiba kita rem. Jangan berkata yang tidak ada manfaatnya. Tidak sibuk dengan urusan orang lain, tidak menyampaikan semua yang diketahui karena dia banyak belajarnya. Biasanya sudah belajar dari mana? Oh, saya dulu. Nah, semua yang diucapkan ini, yang semua dipelajari itu diucapkan. Kalau ada hikmahnya, kalau orang bosan, kalau orang ingin kerja, kalau orang ingin selesai. Jadi perlu untuk menyampaikan sesuatu secukupnya. Tidak perlu semua yang diketahui ini dibicarakan. Yang keempat, tidak berkata kecuali indah dan baik. Kita mengetahui apapun yang masih belum baik keluar dari omongan kita, kita minta maaf kepada teman-teman atau saudara atau keluarga kita. Jadi kita harus mulai ngerem, somtu, untuk tidak berkata kecuali indah dan baik. Yang kelima, tidak berkata haram. Jadi ini sudah pasti dilarang, karena yang dusta, ghibah, namimah, mencela satu sama lain itu sudah pasti tidak baik, sudah pasti tidak boleh diucapkan. Dan yang keenam, tidak berbicara kecuali berpikir terlebih dahulu. Ini menurut Imam Bagir alaihissalam. Lisanul akil wara'a qalbihi wa qalbul ahmaq wara'a lisanih. Katanya Imam Bagir alaihissalam, lisanul aqil wara'a qalbi. Lisannya orang yang berakal itu ada di belakang hatinya. Jadi dipikir dulu kalau mau. Dihitung. Ilmu matematika itu tidak hanya yang kita pelajari di sekolah, tapi matematika dalam kita berhati-hati pun hitung, kita menghitung. Wah, jangan sampai nanti tiba-tiba saya ngomong kayak gini ada yang salah, ada yang tersinggung atau seperti apa, itu tidak diperbolehkan. Wa qalbul ahmaq wara'a lisanih. Tapi kalau hatinya orang yang ahmaq, orang yang dungu, itu ada di belakang lisannya. Jadi lisannya didahulukan, baru kemudian hatinya di belakang. Kebalik. Kalau orang yang akil, dia selalu hatinya di depan, lisannya ada di belakang. Dia menghitung dulu, dicek. Wah, benar-benar ini kita mengatakan sesuatu yang memang difikir dahulu. Nah, ini kadang-kali kita kan nerocos banyak, tapi tidak orang memikirkan bagaimana nanti hatinya seperti apa. Itulah pentingnya maaf. Itulah pentingnya kita untuk sabar, pentingnya akhlak, dan pentingnya untuk berdiam diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8, masih ada 4 lagi, cukup. Allahumma shalli ala Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal. Silakan pertanyaan Bapak Ibu.